Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Aminullah dari kelas Al-Alif. Di sini saya akan membaca surat Al-Zalzalah dan juga Al-Adiyat serta menjabarkan tajwidnya beserta penjelasan tentang istiadah, makhrajul huruf dan juga yang terakhir adalah waqaf dan ibtida. Selamat menonton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya sebelum saya menjabarkan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah juga Al-Adiyat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian istiadah, pengertian makhrajul huruf dan juga waqaf dan ibtida. Yang pertama adalah istiadah. Istiadah secara bahasa itu adalah memohon perlindungan, sedangkan secara istilah ialah suatu lafaz yang digunakan para qari untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Penjelasan pertama adalah tentang cara membaca istiadah, basmalah juga awal surah. Yaitu yang pertama caranya ada dengan cara qat'ul jami, yaitu diputus seluruhnya. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu yang kedua yaitu qat'u al-istiadah bi basmalah wa waslu basmalah bi surah. Jadi memotong antara istiadah dan juga basmalah dan menyambung antara basmalah dan juga awal surah. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu cara yang ketiga adalah dengan cara menyambung seluruhnya. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cara yang terakhir yaitu waslu al-istiadah bi basmalah wa qat'u basmalah bi surah, yaitu dengan cara menyambung antara istiadah dan juga basmalah dan memotong antara basmalah juga awal surah. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Penjelasan yang kedua yaitu cara membaca akhir surah, basmalah dan juga awal surah. Yang pertama dengan qat'ul jami, dengan cara diputus semua. Contohnya seperti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Cara yang kedua yaitu dengan cara qat'u al-akhir bi atsani wa waslu atsani bi atsalis, yaitu dengan cara memotong akhir ayat dan juga basmalah dan menyambung antara basmalah dan juga awal surah. Contohnya seperti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha.
Cara yang ketiga yaitu waslul jam, yaitu disambung seluruhnya. Contohnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha. Cara yang terakhir yaitu waslu al akhir bi asani wa qat'u asani bi asalis, yaitu menyambung antara ayat terakhir dengan basmalah dan juga memotong antara basmalah dengan awal surah. Contohnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha. Akan tapi poin ini tidak boleh dilakukan gitu. Jadi yang mendukung itu hanya poin ke-1, 2, dan 3. Kenapa kok poin ke-4 tidak bisa dilakukan atau digunakan? Karena hukumnya itu makruh. Kenapa makruh? Karena basmalah ini kan merupakan lafaz di awal surah, bukan di akhir surah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makhrajul huruf. Jadi makhraj secara bahasa itu adalah tempat keluar, sedangkan secara istilah ialah suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Makhrajul huruf ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada al-jawf, yaitu artinya rongga mulut, hurufnya ialah alif, waw yang bersukun. Lalu yang kedua ada al-halqi, yang artinya adalah tenggorokan. Al-halqi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aqsul halqi, yang artinya adalah pangkal tenggorokan, hurufnya ialah hamzah. Lalu yang kedua ada wasul halqi atau tengah tenggorokan, hurufnya ialah ain dan ha. Lalu yang terakhir ada adnal halqi atau ujung tenggorokan, hurufnya ialah wain dan kha. Selanjutnya ada alisan. Alisan ini artinya adalah lidah. Huruf-huruf yang terdapat dalam alisan ini terdapat 18 huruf dengan 10 makhraj. Yang pertama adalah makhrajnya qaf, yaitu di bagian pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Lalu yang kedua itu makhrajnya kaf, yaitu bagian pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya agak keluar sedikit dari makhrajnya qaf. Lalu yang ketiga itu makhrajnya jim shinnya, yaitu bagian tengah lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Lalu yang keempat itu ada makhrajnya dhad, yaitu salah satu tepi lidah dengan gigi geram atas. Lalu yang kelima itu makhrajnya lam, yaitu lidah bagian depan setelah makhrajnya dhad dengan gusi atas. Lalu yang keenam ada makhrajnya nun, yaitu bagian ujung lidah dengan gusi atas agak keluar sedikit dari makhrajnya lam. Selanjutnya ada makhrajnya ro, yaitu bagian ujung lidah agak ke dalam sedikit dari makhrajnya nun, tepatnya di punggung lidah. Lalu ada makhrajnya to dal ta, yaitu bagian ujung lidah dengan pangkal 2 bagi yang atas. Selanjutnya ada makhrajnya to dal sa, yaitu ujung lidah dengan ujung 2 bagi yang atas. Selanjutnya ada makhrajnya shod sin zai, yaitu antara ujung lidah dengan ujung gigi seri yang bawah. Selanjutnya adalah tentang asyafatain. Jadi asyafatain ini artinya adalah 2 bibir. Huruf-huruf yang keluar dari asyafatain ini ada fa, waw, mim, dan ba. Kalau fa itu adalah makhrajnya yaitu perut bibir bawah dengan ujung gigi seri yang atas itu disatukan. Jadi fa. Lalu selanjutnya adalah makhrajnya mim dan ba. Jadi makhrajnya mim dan ba ini adalah perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah dan keadaan tertutup. Selanjutnya adalah makhrajnya waw, itu makhrajnya itu adalah di antara kedua bibir dalam keadaan terbuka. Jadi waw. Yang terakhir adalah al-khaysum. Al-khaysum ini artinya adalah pangkal hidung yang menghasilkan. Jadi al-khaysum ini menghasilkan dengung gitu. Setidaknya ada 4 hukum bacaan atau 4 bacaan yang masuk dalam al-khaysum, yaitu yang pertama ada unah, lalu yang kedua ada idgham bi gunah, yang ketiga ada ifa, dan yang terakhir ada iklab. Baik, selanjutnya adalah tentang waqaf, qat'u, dan ibtida. Yang pertama ada pengertian waqaf. Secara bahasa waqaf artinya berhenti, sedangkan secara istilah yaitu menghentikan suara atau perkataan sebentar untuk mengambil napas bagi seorang qari dengan niat untuk memulai kembali bacaannya. Waqaf ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada waqaf ittirari, yang artinya adalah terpaksa, yaitu berhenti pada satu kalimat karena
darurat. Lalu yang kedua itu ada wakaf intidhari yang artinya adalah menunggu, yaitu berhenti pada suatu ayat yang diperlukan untuk menghubungkan kalimat dengan wajah lain karena adanya perbedaan riwayat. Lalu yang ketiga ada wakaf ikhtibari yang artinya adalah diuji, yaitu ketika seorang qari bermaksud untuk menjelaskan tentang al-maqtu atau kalimat yang terpotong ketika ditanya oleh seorang juri, atau karena seorang guru ngaji yang diperbolehkan untuk memutus-mutus bacaannya atau ayatnya dengan karena menjelaskan terhadap seorang yang baru belajar Al-Quran. Lalu yang terakhir ada wakaf ikhtiari yang artinya adalah dipilih. Jadi berhentinya itu bukan karena sebab-sebab seperti yang di atas gitu, berhentinya itu secara sengaja. Wakaf ikhtiari ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama ada wakaf tam yang artinya itu sempurna. Jadi berhenti pada suatu kalimat yang kalimat sudah dan sebelum itu sudah tidak ada kaitannya lagi, itu sudah sempurna. Lalu yang kedua itu ada wakaf kafi yang artinya cukup, yaitu berhenti pada suatu kalimat yang kalimat sesudah dan juga sebelumnya itu masih berkaitan dari segi lafaz tapi tidak berkaitan lagi dari segi makna. Lalu yang ketiga itu ada wakaf hasan, yaitu berhenti pada suatu kalimat yang secara lafaz dan makna itu masih saling terkaitan tetapi susunan kalimatnya itu sudah sempurna, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada wakaf kabih yang artinya itu adalah buruk. Jadi berhenti pada suatu kalimat yang memberikan makna tidak baik gitu, karena susunan kalimatnya itu masih berkaitan antara kalimat sesudah dan sebelumnya dari segi lafaz maupun makna, dan susunan kalimatnya itu tidak sempurna, jadi buruk, seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian tentang qat'u ini artinya ialah memotong, sedangkan secara istilah ialah memutus suatu bacaan dengan niat untuk mengakhiri bacaannya. Lalu yang terakhir adalah pengertian tentang ibtida. Ibtida ini artinya adalah memulai secara istilah, yaitu memulai bacaan setelah seorang qori mewakafkan bacaannya. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah juga Al-Adiyat. Mulai dari ayat pertama, situ ada idza, itu ada hukum bacaan matabi'i karena ada alif setelah huruf yang berharokat fathah. Suatu bacaan itu dinamakan matabi'i apabila ada wawu sukun berdasar setelah huruf yang berharokat dhammah, lalu ada ya sukun berdasar setelah huruf yang berharokat kasroh, dan juga alif setelah huruf yang berharokat fathah. Zulzi ada hukum bacaan lam fi'il, yaitu lam fi'il yang idhar karena di situ lam sukunnya bertemu dengan zai. Jadi suatu bacaan itu dinamakan lam sukun yang idhar apabila ada lam sukun bertemu dengan huruf yang selain lam dan ro. Kalau misalnya ketemu lam ro itu dinamakan dengan lam fi'il yang idgham. Zulzilatil a, ada al a itu ada hukum bacaan al-qamariyah karena alnya dibaca jelas. Ardu ada hukum bacaan ro tafhim karena ro itu berada setelah huruf yang berharokat fathah. Ardu zilza lam sukun bertemu dengan za, hukumnya sama seperti yang pertama yaitu lam fi'il yang idhar. Za itu matabi'i, laha matabi'i. Lalu di situ ada waqaf lam alif atau adamul waqfi. Ayat kedua wa akhro, ro itu ro tafhim karena ro nya berharokat fathah. Jatil a ada al qamariyah. Ardu itu ro tafhim karena ro berasal dari huruf yang berharokat fathah. Ardu aqo ada matabi'i, laha matabi'i. Lalu ada waqaf adamul waqfi. Ayat ketiga waqala matabi'i, waqalal i ada al qamariyah. Al insanun sukun bertemu dengan sin ifa karena sin merupakan salah satu huruf ifa. Jadi suatu bacaan itu dinamakan ifa apabila ada min sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, yaitu ta, sa, jim, dadal, zai, sin, shin, shad, dha, fa, qaf, kaf. Yang sa ada matabi'in lagi, sa ya. Lalu numa matabi'i, laha matabi'i. Lalu di situ di terakhir ada waqaf jaiz atau waqaf jim. Selanjutnya yauma idzin, yaum ini sifat lin. Yauma idzin tuh ada tanwin bertemu dengan ta ifa karena ta merupakan salah satu huruf ifa. Tuh haditsu ba ini merupakan matabi'i. Ro tafhim karena berharokat fathah. Ha matabi'i. Lalu yang terakhir ada waqaf adamul waqfi atau lam alif.
Selanjutnya di ayat selanjutnya bi anna ada gunnah karena nun berharokat tasdid. Jadi suatu bacaan itu dinamakan gunnah apabila ada nun atau mim yang bertasdid. Bi anna ro tafhim lagi rabbaka au ini sifatin ha matabi'i bil harokat. Kenapa kalau dimakan matabi bil harokat? Karena di sini matabinya tidak tampak, jadi hanya ditandai dengan harokat yang berdiri. Auha laha matabi'i. Lalu ada wakof, ada mulwakfi di terakhir ayat. Ayat selanjutnya yauma idzin, yau ini sifat lin, yauma idziya ada tanwin bertemu dengan ya, berarti hukumnya ialah idgham biwunna. Jadi sebab itu dinamakan idgham biwunna apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan mim wawu. Yauma idziya duru ada ro tafhim lagi karena ro-nya berqaddamah. Anna ini asyamsiyah karena a-nya tidak tampak dan juga tasdid di situ. Nanya ini memiliki dua hukum bacaan yaitu gunnah dan juga matabi'i karena ada alif selalu yang pakai fathah dan juga nun bertasdid. Nah, ashta matabi'i tal yuro tanwin bertemu dengan lam berarti idgham bila gunnah. Jadi suatu huruf itu dimakan suatu kalimat dimanakan idgham bila gunnah apabila ada nun sukun tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Liyuro ro tafhim, liyuro sifat lin, liyuro ma matabi'i a'malahum. Terakhir ini ada wakof, ada mulwakfi lagi. Oh, sebelumnya pas ashtatal yuro itu ada wakof, ada mulwakfi, ada wakof lam alif pada lafal ashtatal yuro. Selanjutnya di ayat ke-7 itu ada famay ya'mal, itu ada nun sukun bertemu dengan ya, itu idgham bi gunnah. Famay ya'mal mith dalam sukun bertemu dengan mim berarti lam fi'il yang idhar. Mithqa matabi'i mithqala dzarrah ini ro yang tafhim. Til khaira idhar karena tanwin bertemu dengan kha, jadi setelah itu maka idhar apabila ada nun sukun tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ain ha dan juga ghain kha. Dzarratin khaira sifat lin, khaira yara tanwin bertemu dengan ya, itu berarti idgham bi gunnah. Ro tafhim. Di ayat ke-7 ada waqaf jaiz. Terus di ayat terakhir itu wa may ya'mal ada nun sukun bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Mal mithqal lam sukun bertemu dengan mim, lam fi izhar. Qa matabi'i maqala dzarratin sya. Darra ini ro tafhim. Tinsya tanwin bertemu dengan shin ifa. Syaraya idgham bi gunnah. Ro-nya ro tafhim. Selanjutnya ada pada surat Al-Adiyat pada surat ayat pertama itu wal a ada al-qamariyah karena a-nya tampak. A itu matabi bil harokat, alasannya karena itu matabi tidak tampak, hanya ditandai dengan harokat yang berdiri. Al-adiyati sama matabi bil harokat. Tidhabaha ada qalqalah suro. Ha itu ada mat iwad. Jadi mat iwad itu adalah apabila tanwin fathah di akhir kalimat dan diwakafkan, panjang itu 2 harokat. Lalu ada wakof, ada mulwakfi. Ayat kedua falmu ada falmu itu lam sukun bertemu mim, itu lam fiil yang idhar karena bertemu dengan mim. Falmu itu matabi'i, mu-nya itu matabi'i karena ada wasukun setelah huruf yang berharokat dhammah. Muriyati matabi'i bil harokat. Tiqad ini qalqalah surah, ha mat iwad, lalu ada waqaf, ada mulwakfi. Yang ketiga falmu ada al-qamariyah muwi matabi'i karena ada sukun setelah huruf yang berharokat kasroh. Ro matabi'i bil harokat. Tisub ini qalqalah surah, ha mat iwad, lalu ada waqaf, ada mulwakfi. Di ayat keempat fa'athar ini ro tafhim karena ro berada setelah huruf yang berharokat fathah. Karena bihina ini ada matsila qasiro karena ada dhamir bertemu dengan nun. Jadi dinamakan suatu bacaan itu dinamakan matsila qasiro apabila ada dhamir itu bertemu dengan huruf selain hamzah, panjangnya itu 2 harokat. Bihina kok nako ini qalqalah suro a mat iwad, lalu ada mulwakfi lagi. Ayat selanjutnya fawasat ini qalqalah suro, fawasat na bihija ini matsila qasiro lagi.
Jam'a mim sukun bertemu dengan ain berarti idhar syafawi. Suatu bait itu dinamakan idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. A-nya ini mad iwad, ada waqaf lam alif lagi. Next, inna ini wunna karena nunnya bertasdid. Suatu bait itu dinamakan wunna apabila ada nun atau mim yang bertasdid. Innal i ada al qamariyah, yang sa ada ifa. Sa-nya ini mad tabi'i. Nali ro-nya ini ro tafhim. Bihi la macila qasiro kanud. Ini terdapat dua hukum bacaan, yaitu mad arid disukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Lalu hukum yang kedua itu adalah qalqalah kubro karena di situ dalnya wakaf di akhir kalimat ya, atau di akhir ayat ya, di akhir kalimat. Lalu ada wakafnya itu wakaf jaiz. Ayat selanjutnya wa innahu itu na fu'a macila qasiro ala matabi bil kadza matabi bil kad likala syahid. Sama terdapat dua hukum juga, yaitu disukun dan juga qalqalah kubro. Lalu ada wakaf jaiz. Ayat selanjutnya wa innahu gunna huli macila qasiro lihubbil kho ini al qamariyah sifatlin khairi. Ini roknya ini tarkiyah karena berharokat kasroh. La syadid sama punya dua hukum, disukun dan juga qalqalah kubro. Lalu ada waqaf adamul waqfi. Afala matabi'i ya'lamu idza matabi'i bu siro ro tafhim ma matabi'i fi al qamariyah. Fi ini ya al qamariyah kubur ini mad arid disukun. Lalu ada waqaf adamul waqfi. Selanjutnya ayat selanjutnya wa husila ma matabi'i fi su asu. Ini ada asyamsiyah karena tidak tampak sudur. Ini mad arid disukun, ada waqaf adamul waqfi. Inna ini nun bertasydid, gunnah. Ro-nya ro yang tafhim. Robbahum bim sukun bertemu dengan ba berarti masuk ke dalam hukum ifa syafawi. Jadi setelah tadi dinamakan ifa syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Bihim ya, mim sukun bertemu dengan ya itu ilhar syafawi. Yau sifatlin ma'idhil la tanwin bertemu dengan lam berarti idgham bilauna la khabir. Ini mad arid disukun. Mad arid disukun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.